Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun berada. Pada video kali ini akan dibahas mengenai strategi mendesain algoritma Desmos dari rumus menuju simulasi interaktif. Nah, dalam membuat simulasi di Desmos, kadang-kadang akan mengalami kendala teknis. Seperti pernahkah mengalami situasi seperti ini? Misalnya sebuah rumus terlihat sederhana di buku, tetapi ketika dimasukkan di Desmos, tapi malah error atau hasilnya bahkan tidak sesuai atau justru bahkan mungkin bingung mulai dari mana. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis kendala yang sederhana mungkin tapi harus bisa diselesaikan. Yang pertama mulai dari kesalahan tanda kurung. Nah, di sini contohnya di pada materi fungsi rasional kita ingin nulis Y sama dengan X tambah 2 per X kurang satu. Nah, tetapi pada permasalahannya terjadi ketika fungsinya ditulis jadinya X tambah 2 per X dikurang satu. Jadinya di tengah. Nah, agar ini tidak terjadi, mari kita coba praktiknya bagaimana. Nah, kita gunakan tanda kurung. Jadinya fungsinya Y sama dengan X plus 2 per X kurang satu. Nah, ini mari kita coba. Nah, ini harus kita perbaiki. Jadinya kita pakai tanda kurungnya di dalam. Jadi Y sama dengan kita buka kurung dulu X ditambah 2 per X dikurang satu. Nah, kalau kita memakai tanda kurung ini, otomatis yang akan ikut adalah X tambah 2 yang di atas ini. Dan tidak hanya duanya saja. Nah, kalau kita lakukan kayak seperti ini, nah jadinya akan di bawah. Atau mungkin justru lebih parah lagi begini. Jadi, untuk menghindari ini, kita cukup seperti tadi. X plus 2 tutup kurung per. Nah, jadi akan otomatis ke bawah. Dan ikut semuanya ini. X dikurang satu. Oke. Nah, ini boleh juga dihilangkan tanda kurungnya kalau sudah jadi. Nah, sesuai. Oke, selanjutnya kita masuk ke masalah kedua, yaitu ingin menampilkan persamaan dalam grafik pada materi eksponen. Dan akar permasalahannya di sini hanya menampilkan slider saja dan persamaannya tidak ada. Nah, untuk menampilkan persamaan ini, mari kita coba lagi. Kita coba. Nah, kita buat dulu fungsinya. Y sama dengan A dikali B pangkat NX. Kita nyalakan slider. Kita buat semua slidernya. Oke. Nah, coba kita naikkan sehingga kelihatan menu eksponennya. Nah, di sini kendalanya kan kita tidak bisa melihat apa bentuk eksponennya. Nah, kita akan bermain dengan pelabelan seperti ini. Misalkan kita buat labelnya itu di titik sini, misalnya -8,4. Jadi kita tandain dulu -8,4.
Nah, kita gunakan Y sama dengan, nah untuk memunculkan variabel kita pakai dollar sign. Dollar sign terus dengan kurung kurawal. Nah, kalau dia begini akan muncul variabelnya sesuai yang ada di sini. Misalnya A. Nah, ternyata muncul dia A. Terus kita kali kan dengan B. Kita seperti tadi lagi B. Dollar sign B. Nah, karena kita pakai pangkat, jadi kita pakai panah yang arahnya ke atas. B pangkat dollar sign dari N X. Oh, ini kelihatannya belum benar. Nah, untuk menampilkan ini semua sebagai persamaan, kita bisa gunakan tanda kutip yang di bawah ESC, kutip satu, sehingga dia akan muncul semuanya. Nah, ini kita buat di depan dan di belakang. Nah, seperti itu. Nah, ini bentuknya masih bentuk bintang. Nah, bila kita membuat dalam bentuk yang lain, misalnya perkalian, kita bisa gunakan perintah backslash times atau kita pakai dot saja. Backslash c dot. C dot itu artinya cross dot atau perkalian titik. Nah, di sini juga kita bisa lihat ternyata ini masih di bawah. Nah, gimana agar dia bisa di atas? Nah, kita tutup pakai tanda kurung agar X-nya masuk di tanda panah ke atasnya ini. Ya, kita pakai kurung kurawal. Oke, jadi sekarang fungsinya bisa dilihat perubahannya ketika slidernya bisa bergerak. Misalnya di sini 2 kali 2 pangkat 2X. Ini semuanya 2. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke problem ketiga kita. Problem ketiga kita adalah rumus kelihatan kompleks. Di sini Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Dan mau menampilkan X-nya. Di mana min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, akan mempermudah ini, kita bisa gunakan pecahan dulu. Kita pecah B kuadrat kurang 4AC, kita pecah menjadi D terlebih dahulu. Sehingga dapat D-nya, kita bisa pecah juga X-nya menjadi X1 dan X2. Di mana kalau X1 dia plus, dan kalau X2 dia diminkan. Nah, mari kita coba. Oke, kita buat semua variabelnya dulu. Ini kan sudah jadi. Nah, ini ada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, selanjutnya kita bisa
buat D-nya. D-nya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita naikkan nilai B-nya. Oke, sudah dapat nilai B-nya. Nah, dari yang rumus X tadi, kita bisa ganti yang ini menjadi D. Dan yang plus dan yang minus. Kita misalnya plus dulu. Kita jadi variabel X1. Dan untuk yang selanjutnya, kita copy saja. Terus kita paste. Ctrl V. Nah, kita ganti dikurang. Dan ini dapatlah X1 dan X2-nya. Nah, selanjutnya untuk memunculkan X1 dan X2 di sini, kita bisa gunakan titik. Jadi, kita masukkan di sini X1, 0. Nah, dia akan muncul. Ini akar persamaan yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa gunakan X2, 0. Nah, kita muncul yang kedua. Nah, ini kita bisa hidupkan labelnya. Nyata seperti ini. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang ketiga. Atau keempat ya, keempat. Keempat, yaitu tidak tahu cara menampilkan perhitungan variabel lainnya. Nah, di sini rumusnya itu adalah D sama dengan X pangkat 2 kurang X, X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Nah, di sini langsung diketik seluruh rumusnya sehingga tidak dapat variabel lainnya. Padahal ini bisa untuk menentukan jarak horizontal dan jarak vertikal, dx dan dy. Nah, maka kita buat dulu variabelnya seperti ini. Mari kita coba. Oke, kita sudah buat ini. Kita klik. Nah, dia tidak muncul apa-apa di sini. Nah, itu yang bakal kita ganti. Kita buat titik A. Titik A ini adalah gabungan dari X1 dan Y1. Seperti ini. Nah, terus kita hidupkan labelnya. Lalu kita buat titik B-nya. B-nya adalah X2 dan Y2. Seperti ini. Kita hidupkan labelnya. Nah, di sini kalau misalnya tidak mau desimal, kita klik dulu variabelnya ini. Nah, kita bisa ganti batas atas batas bawahnya, dan kita bisa ganti step. Yang step ini merupakan langkah yang diambil titik sekali bergerak. Nah, kalau kita ambil 0,5, berarti dia bergeraknya per 0,5.
5. Nah, karena dia pakai sistem barat, jadi komanya kita pakai ya sebagai titik. Nah, ini sama juga. Kita bisa pakai 0,5. Bisa juga kita ganti dengan 1, bisa ganti dengan 2, terserah. Sesuai dari yang membuatnya. Oke, kita ganti semua jadi 0,5 biar perhitungannya lebih mudah. Sudah kita buat seperti ini. Nah, kita bisa hitung jarak dx-nya, di mana dx-nya adalah d. Nah, agar dia bisa muncul ke bawah, kita pakai underscore dx, di mana dx adalah x2 kurang x1 pangkat 2 diakarkan. Kita buat akar SQRT X2 kurang X1 pangkat 2. Itu untuk DX. Selanjutnya untuk DY. Kita buat D underscore Y sama dengan SQRT. Terus kita bisa copy ini juga. Adalah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Nah, nanti D-nya kalau kita ubah menjadi dx pangkat 2 ditambah dy pangkat 2. Ini masih error karena ini yang di atas kita ganti di bawah dan ini juga di bawah. Nah, untuk ini tadi kenapa tadi tidak langsung saja memakai X2 kurang X1? Nah, kalau tadi pakai X2 kurang X1 saja, tadi nggak dapat tadi cara untuk menuliskan akar gimana, cara menuliskan ini di bawah gimana, dan mangkatnya gimana. Jadi ini tambahan. Baik, selanjutnya. Yang terakhir, pergerakan grafik tidak muncul pada Actify Classroom. Nah, ini contoh dari grafiknya. Nah, di sini kelemahan dari Amplify Classroom pada menu graph itu fungsinya itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah, agar dia bisa bergerak, kita bisa tambahkan titik yang interaktif. Misalnya, kita lihat contohnya. Oke, pertama-tama kita ambil dulu, kita klik link dari grafnya ini, copy, kita masukkan ke dalam graf.
Kita paste, Ctrl V. Nah, di sini kelihatan dari grafiknya. Namun ketika kita gerakkan, nah di sini siswa akan ada kesulitan untuk melihat di manakah M-nya, untuk melihat gimana C-nya. Nah, untuk hal ini, maka kita harus terlebih dahulu buat slider. Seperti ini, kita buat slidernya dulu. Nah, untuk slidernya, kita bisa buat garis menggunakan poligon. Untuk poligon, dari misalnya dari -11 sampai -1. Di Y-nya 1. Poligon -11. Terus -1. 1. Nah, terus untuk titiknya. Nah, kita ambil titik tengahnya. Karena di sini batasnya -10 dan 10, kita ambil tengahnya sini aja 6. Tapi nanti bebas. Bisa disesuaikan sesuai keinginan. Misalnya, kita ambil saja titik -6,1. Nah, agar dia bisa kita gerakkan, kita tambahkan variabel di sini. Kita tambahkan variabel. Nah, karena di sini kita menggunakan gradiennya itu dari titik potong B2 dan A1, maka misalnya kita di sini mau B2-nya, labelkanlah di sini B2. Kalau ketika B2-nya bergerak, maka C-nya yang bergerak. Maka kita kasih nama di sini C. Slider C. C sama dengan -1. Hmm. Selanjutnya, kita bisa klik done. Oh, sehingga siswa kalau melihat dia bisa bergerakkan sendiri. Seperti ini. Kalau C-nya -5, maka dia akan bergerak di bawah. Kalau dia di atas, dan dia +5. Nah, tadi kan batasnya sampai 10. Nah, agar dia batasnya bisa sampai 10, karena ini sampai hanya kelipatan 5, nah ini kan bisa bergerak lagi. Nah, kita bagi dengan 2. R di sini pas 10. Terus untuk yang M, gradiennya. Gimana cara mengendalikan gradiennya? Oke, kita bisa buat slider lagi. -6 tambah. Ya, ini yang dikendalikan atasnya. -1 per 2,1. Nah, karena 1 sudah diambil, kita naikkan lagi 2. Yang di sini kita buat poligon lagi. Poligonnya -1 dan kita ganti jadi 2. Terus -11 dan 2. Nah, di titik tadi kita bisa kasih label.
Untuk M-nya, M-nya sama dengan dollar sign, kurung kurawal, dan M. Hmm. Nah, kalau ini tidak sama ganggu, kita bisa geser lagi ke belakang lagi. Dan juga ini juga bisa digerakkan lagi. Nah, kalau sudah, klik dan jadi bisa digerakkan dengan bebas oleh siswa. Walaupun dia hanya gerak saja. Oke. Nah, perlu diingat, di sini ada 3 poin yang wajib ada. Di sini rumus itu bukan diketik sekaligus, di mana di sini rumus itu harus dipecah menjadi operasi sederhana. Jadi misalnya tadi ada fungsi linear, itu kan kita harus hitung dulu jarak antara titiknya agar dapat gradiennya. Terus titik potong dengan sumbu Y, nah itu Y-nya itu yang belakang bisa menjadi C-nya. Jadi perlu logika yang agak lebih untuk memahami algoritma pemrogramannya. Yang kedua, setiap operasi menjadi satu ekspresi di Desmos. Di sini seperti membuat variabel sementara dalam pemrograman. Dan yang ketiga, Desmos itu menjadi algoritma, bukan sekedar grafik. Nah, di sini juga yang membuat simulasi menjadi lebih mudah untuk dikembangkan. Nah, selanjutnya untuk mendesain algoritma. Yang pertama itu buat konsep mengenai apa yang akan ditampilkan dalam aktivitas interaktif. Yang kedua, catat rumus apa saja yang diperlukan untuk menampilkan konsep atau prinsip. Yang ketiga, pecahkan rumusnya dan buat operasi satu persatu. Nah, misalkan kalau rumusnya di ini di sini, maka yang akan muncul harus sesuai dengan perhitungan yang kita buat secara manual. Yang keempat, gunakan nama variabel yang bermakna. Yang kelima, uji setiap langkah dan harus cek kembali satu-satu apakah langkah ini sudah benar atau belum. Apakah hanya untuk satu kejadian saja dia benar, namun kejadian yang selanjutnya harus benar malah salah. Yang keenam, tambahkan slider setelah algoritma selesai. Nah, di sini karena dia dalam amplifier custom tadi itu ada kelemahan berupa dia itu tidak bisa untuk digerakkan kalau dia pakai graf yang layar penuh. Jadi kita harus tambahkan slider. Yang terakhir, kita bisa visualisasikan hasil dengan grafik atau animasi. Ini mungkin untuk tingkat lanjutnya lagi. Kita bisa menambahkan media, kita bisa menambahkan gambar untuk memvisualisasikan bentuk dari grafik yang kita buat. Misalnya kalau simulasi gerak, ada mobilnya, ada kereta apinya, seperti itu. Selanjutnya, oke, baik. Sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi semua.
Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.